Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada siang hari ini saya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendapatkan kiriman, ya, mendapatkan kiriman dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya. Jadi apa ini perlu kita lihat dulu, ya, kita unboxing dulu, ya. Wah, ternyata ini kalender, ya, kalender tahun 1443 Hijrah ini kalender yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalender Masehi, ya, kalender Masehi, ya, tahun 2022 ini dari Suara Muhammadiyah ini. Saya kira bagi warga Muhammadiyah, saya kira ini sangat membutuhkan sekali kalender yang semacam ini. Ini merupakan kalender yang merupakan hasil hisab dari PP Majelis Tarjih Muhammadiyah, ya. Dan terkait dengan penanggalan ini lengkap, baik penanggalan hijrah, ya, ataupun penanggalan Masehi, dan sekaligus penanggalan Jawa, ya, Jawa Islam. Ya, jadi termasuk juga umumnya di sini juga lengkap terkait dengan jadwal waktu sholat, ya, yang ada di sini, jadwal waktu sholat, termasuk juga ada konversi waktunya, begitu, ya. Ini standarnya adalah kota Yogyakarta, kemudian ada konversi waktunya yang dapat ditambahkan di berbagai atau dikurangi dari berbagai kota yang ada di Indonesia, begitu. Itu yang ada di bawah, ya. Saya kira ini kalender yang sangat bagus bagi kita warga Muhammadiyah, ya, untuk mengetahui tanggal, ya, dalam 3 versi, sekaligus untuk mengetahui waktu-waktu sholat, ya, kapan itu dimulai dan berakhirnya, begitu. Kemudian yang ketiga yang saya peroleh dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ini, ya, ada paket di dalamnya. Kita buka dahulu, saudara-saudara sekalian, apa ini, ya, kita unboxing dulu. Wah, ini ternyata tafsir At-Tanwir, ya, tafsir At-Tanwir, ya. Jadi tafsir At-Tanwir ini jilid yang pertama, ya. Kalau kita lihat dari awal ini, saudara, tafsir At-Tanwir ini jilid 1 ini, ya, ini, ya, jilid 1, ya, yaitu surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 141. Di sini diterangkan disusun oleh tim penyusun Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini untuk halamannya, saudara. Jadi ada berapa ini? Jilid yang pertama ini atau juz yang pertama ini ada 300, ya, 334 halaman, plus ditambah dengan, ya, ditambah dengan daftar isi,
kemudian juga kata pengantar, transliterasi dan sebagainya itu jumlahnya 20 halaman. Dalam kaitannya dengan tafsir surat Al-Fatihah ini, di dalam menafsirkan surat Al-Fatihah ini, tim Majelis Tarjih ini kemudian mensistematisasi sedemikian rupa ini Al-Fatihah itu kemudian ini surat Al-Fatihah di dalam penafsirannya ini dibedakan atau dibagi dalam 4 kelompok begitu ya. Ada pendahuluan, kemudian ada pandangan hidup, kemudian ada jalan hidup, kemudian penutup begitu. Pendahuluan ini mengupas tentang ini ya, mengupas tentang kedudukan surah Al-Fatihah, nama-nama surat Al-Fatihah, jumlah ayat dan hukum membaca basmalah, kandungan pokok surat Al-Fatihah ini ya. Kemudian yang kedua mengupas tentang ini, tentang kandungan daripada surat Al-Fatihah itu secara lebih detail begitu ya. Itu menyangkut tentang pandangan hidup ya. Yaitu di sini diterangkan umpamanya Al-Qur'an sebagai rahmat, asal usul kehidupan, jalannya kehidupan, tujuan hidup manusia, akhir kehidupan manusia, kehidupan akhirat. Nah, kemudian bagian yang ketiga diterangkan tentang jalan hidup yang berisi tentang hidup dengan jalan beribadah kepada Allah, peran menjalani kehidupan, hasil pengabdian kepada Allah gitu ya. Dan kemudian ditutup dengan penutup begitu. Nah, ini saya kira bagus sekali ini ya, Saudara. Jadi dari surat Al-Fatihah itu menarik sekali ini ya. Kemudian yang kedua ini di dalam surat Al-Baqarah ini juz yang pertama tadi yaitu ayat 1 sampai ayat 141. Ini juga di dalam menafsirkan juga diklasifikasikan begitu ya. Ini apa? Dalam kaitan ini ada pendahuluan, kemudian dibedakan dalam berbagai macam bagian-bagian begitu. Yaitu bagian yang satu, bagian yang pertama ini ya, Al-Quran sebagai petunjuk ayat 1 sampai 39. Nah ini kemudian bagian yang kedua berisi tentang dakwah kepada Bani Israel dan pelajaran dari kisah mereka. Ini ayat 40 sampai 103. Kemudian daftar pustaka ini ya. Nah, bagian yang pertama dari juz yang pertama ini adalah ini dibedakan dalam 4 bab begitu ya. Bab yang pertama terkait dengan sikap manusia terhadap petunjuk ini ya. Jadi Al-Qur'an sebagai petunjuk, kemudian dibedakan lagi yaitu sikap manusia terhadap petunjuk. Ini nanti ada orang yang bertakwa, orang kafir, ya, kemudian fenomena awal orang-orang munafik begitu. Kemudian bab yang kedua itu penerimaan dan penolakan petunjuk Al-Qur'an ya. Kemudian yang ketiga, bab ketiga itu terkait dengan kosmologi dan pandangan dunia yang afirmatif. Kemudian yang keempat adalah bab yang keempat, antropologi, konsepsi penciptaan untuk meraih kejayaan. Nah, ini ya, ini bagian pertama Al-Qur'an sebagai petunjuk. Kemudian bagian yang kedua ya adalah dakwah kepada Bani Israel dan pelajaran dan dari kisah mereka ayat 40 sampai 103. Ini dibedakan dalam berapa ini? Dalam 5 bab ini ya. Yang pertama petunjuk kepada Bani Israel dan balasan terhadap pengingkaran mereka. Kemudian bab yang ketiga anugerah Tuhan kepada Bani Israel dan sikap bandel mereka. Ya. Kemudian bab yang ketiga Al-Qur'an dan sikap Bani Israel. Dan bab yang keempat adalah bimbingan bagi orang beriman sehubungan dengan perilaku orang-orang kafir. Dan bab yang kelima adalah petunjuk kepada milah Ibrahim. Ya, Ibrahim itu dikenal sebagai bapak para nabi begitu ya, terutama 3 agama besar yaitu Yahudi, Kristen dan Islam begitu. Nah, ini saya kira penting begitu ya untuk melihat kemudian posisi orang-orang Israel begitu yang mereka itu menganggap sebagai anak turunnya Nabi Yakub alaihissalam begitu ya, yang dikenal dengan Israel, keluarga Israel atau keluarga Yakub alaihissalam.
dan itu merupakan adalah cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Ishak gitu ya, dari putranya Ishak alaihissalam. Nah ini saudara, saya kira menarik sekali ya, perlu untuk dimiliki bagi setiap warga Muhammadiyah dan juga kaum muslimin yang lain untuk mengetahui tentang seluk-beluk Al-Qur'an, isi kandungan Al-Qur'an. Ya, untuk kita bisa memahami Al-Qur'an tentu kita tidak cukup untuk sekedar membaca Al-Qur'an, tetapi bagaimana tafsir Al-Qur'an. Dan tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh tim dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ini adalah merujuk dari tafsir-tafsir klasik begitu ya, tafsir-tafsir klasik ataupun juga kontemporer. Oleh sebab itu sangat kaya sekali di sini begitu ya. Ini disebutkan banyak referensi yang digunakan di dalam penyusunan kitab tafsir ini dari kitab-kitab tafsir klasik. Oleh sebab itu maka penafsiran Muhammadiyah terhadap Al-Qur'an itu tidak lepas dari khasanah klasik ya, dari tafsir-tafsir klasik masa lalu yang telah ditulis oleh para ulama, demikian juga oleh ulama-ulama kontemporer begitu. Karena apa? Karena yang namanya pengetahuan keagamaan begitu ya. Pengetahuan keagamaan itu tidak lepas dari mata rantai dari era klasik begitu ya. Atau era salaf, era nabi dan sahabat begitu, yang kemudian diturunkan kepada ulama-ulama klasik ya, yang kemudian diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya dan seterusnya hingga sampai saat ini. Oleh sebab itu maka penafsiran yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu tidak terlepas daripada turos ya, turos atau warisan-warisan masa lalu itu. Karena apa? Karena itu merupakan satu kesinambungan yang tidak dapat dielakkan, karena untuk kita sampai kepada satu pemahaman Al-Qur'an maka kita tidak lepas dari apa yang dipahami oleh ulama-ulama klasik dari praktek kehidupan Nabi, demikian juga para sahabat. Ya, nah tentu dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan seterusnya, tentu kita juga menghargai juga temuan-temuan mutakhir ya, dalam kaitannya dengan penciptaan manusia dan sebagainya dan seterusnya. Itu tentu Muhammadiyah merujuk kepada tafsir ilmi ya, terhadap temuan-temuan mutakhir yang relevan ya dengan semangat kemajuan ya di Muhammadiyah itu. Jadi Muhammadiyah menafsirkan dengan paradigma keilmuan yang memang menjadi bagian penting dalam tradisi kemajuan Muhammadiyah. Oke, saya kira begitu saudara. Ini saya berterima kasih sekali kepada Majelis Tarjih PP Muhammadiyah yang telah mengirimkan bukunya ya yang sangat menarik ini, Tafsir At-Tanwir jilid 1 ya. Dan juga kalender kepada saya ya, barakallahu fikum jami'an begitu, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi saya untuk mengisi kajian-kajian ya kepada jamaah Muhammadiyah di lingkungan Magelang. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.